Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Jamaah Masjid Jami'atul Khair yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersyukur kepadanya, Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, yang kita semuanya berharap akan syafaatnya, khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di bulan sekarang ini, di bulan Maulid, sebagian umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah hanya semata-mata ingin mengagungkan, memuliakan, dan ingin menambah rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang di dalam memahami Maulid ada dua khilaf, perbedaan, ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Dan perbedaan di dalam hasanah keilmuan Islam itu adalah hal yang biasa. Asal kita tahu rujukan dalil dalam melaksanakan amaliyah yang kita lakukan. Hal ini pernah diucapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam mengomentari perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang khilaf, tentang Maulid, maka tidak hanya pada saat ini saja, tapi dari dahulu khilaf itu ada. Kenapa diadakan Maulid? Salah satu ijtihad diadakannya Maulid adalah untuk menyemangati umat Islam pada saat itu dalam rangka menghadapi penjajahan orang Romawi yang menguasai Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, yang dimana pada saat itu Palestina dikuasai oleh orang-orang Romawi. Untuk memberikan semangat, karena pada saat itu kaum muslimin dalam kondisi down atau dalam kondisi yang kurang bersemangat, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima besar, seorang ulama juga, menyemangati para pejuang Islam untuk berani merebut kota Baitul Maqdis. Oleh karenanya, di antara caranya adalah dengan menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekitar tahun 500 Hijriahan, 560 atau sekian lah, 500 Hijriah. Dan itu berlangsung terus hingga sebagian kaum muslimin tetap melaksanakannya, sebagian ada yang tidak. Di dalam mengomentari ini semua, di antara Imam Ibnu Taimiyah, salah satu ulama yang menjadi rujukan teman-teman salafi, beliau mengatakan di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, fata'zimul maulid wattikhadhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas
wa yakunu lahu ajrun 'azim. Dan mengagungkan maulid, menjadikan maulid sebagai peringatan, menjadikan maulid sebagai pengingat untuk hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sewaktu-waktu, itu benar-benar dilakukan oleh sebagian manusia, sebagian umat Islam. Ketika melakukan itu semuanya, kata Ibnu Taimiyah, wa yakunu lahu ajrun azim. Melakukan hal itu semuanya adalah mendapat pahala yang besar. Kenapa bisa demikian? Li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagusnya niat untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merayakan Maulid, di antara tujuan adalah ingin membangkitkan cinta kita, ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qaddamtuhu lak, dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Dan Sayyid Al-Walid Maliki menyebutkan ucapan Ibnu Taimiyah juga, wa imma mahabbatu lin nabi wa ta'ziman lahu wallahu qad yusibuhum ala hadhil mahabbah wal ijtihad wa la 'alal bidah. Dan kadangkala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan beliau, benar-benar Allah akan memberikan pahala yang besar bagi yang melaksanakan atas dasar cinta dan ijtihad, bukan atas dasar bid'ah. Jadi melaksanakan itu semua atas dasar cinta ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua adalah ijtihad. Jadi segala sesuatu yang ada belakangan itu adalah ijtihad. Bisa diikuti, bisa juga tidak. Tergantung dari kita mau mengikuti atau tidak. Kalau ijtihad itu dirasa pas dengan momen yang sekarang ini dan disepakati oleh para ulama, maka itu menjadi ijma'. Ijma' salah satu dasar hukum untuk kita bisa melaksanakannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan di antara tujuan melakukan maulid adalah melaksanakan firman Allah di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Ini sebenarnya adalah firman Allah yang ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mendapatkan anugerah Allah, ketika kaum muslimin mendapatkan rahmat Allah, maka hendaknya ketika mendapatkan itu semuanya, mereka itu berbahagia, senang. Jadi kalau kita itu mendapatkan rahmat Allah, anugerah Allah, kita disuruh untuk bersenang. Bersenang-senang dalam artian bergembira atas rahmat Allah. Bergembira atas pemberian Allah. Bagaimana cara bentuk untuk bergembira tersebut? Di antaranya adalah dengan mengungkapkan. Mengungkapkan dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk sedekah. Bisa dalam bentuk memberikan bantuan kepada yang lainnya. Ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ketika kalian mendapatkan kenikmatan, hendaknya kalian ceritakan, kalian ungkapkan. Apa hubungannya antara kenikmatan, anugerah Allah, kasih sayang Allah dengan merayakan maulid? Apa hubungannya? Kalaulah anugerah Allah berbentuk materi,
Kalaulah anugerah Allah itu berbentuk uang atau harta, kita disuruh untuk bergembira, apalagi anugerah Allah ini dalam bentuk penyelamatan kita menuju jalan keselamatan dengan dihadirkannya seorang yang mulia, seorang yang membimbing umat menuju jalan keselamatan, yaitu Islam. Coba kalau kita bayangkan Allah tidak menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan manusia dalam kondisi tersesat. Makanya zaman sebelum Rasulullah disebut jahiliyah. Ungkapan rasa kegembiraan itu adalah salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah ungkapan rasa gembira dengan kita bersyukur, membaca zikir, membaca sholawat tersebut akan sia-sia? Tentunya tidak. Karena ini adalah salah satu bentuk anjuran Allah. Dan tadi ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, bahwasanya merayakan Maulid adalah untuk bagusnya niat mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik dan seutama-utama pemberian Allah yang diberikan kepada umat manusia. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan Rasulullah diutus adalah untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi semua alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makanya dinul Islam adalah dinul rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama rahmat bagi setiap manusia yang ada, untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian maka tidak salah kalau sebagian kaum muslimin berijtihad dengan menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperingati Maulid Nabi itu. Ketika kita memperingati Maulid Nabi hanya semata-mata menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momen itu biasanya kita jadikan momen untuk membangkitkan. Kenapa kita nggak setiap hari saja mencintai Rasulullah? Iya, itu juga. Tetapi ada momen-momen tertentu sehingga kita diingatkan bahwasanya hari kelahiran Rasulullah adalah hari kelahiran di mana dimulainya sejarah Islam. Di mana dimulainya orang ini yang dimuliakan oleh Allah akan menjadi utusan Allah yang terakhir, menyempurnakan agama terdahulu untuk menunjukkan jalan keselamatan buat umatnya. Kebahagiaan, kebanggaan itu adalah salah satu bentuk refleksi kita sebagai orang yang beriman. Bahkan orang kafir pun seperti Abu Lahab yang sudah dicatat oleh Allah dalam firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab. Bukan tangannya saja, Pak. Celakalah Abu Lahab. Kalau secara letterlah kan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Itu ada bahasa majas. Maksudnya ya Abu Lahab itu sendiri yang celaka. Karena menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja seorang Abu Lahab yang benar-benar kafir mendapatkan keringanan siksa ketika dia bergembira atas kelahiran Rasulullah. Walaupun pada saat itu dia tidak tahu bahwasanya Rasulullah itu akan menjadi musuhnya. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Lahab dikasih tahu bahwasanya keponakannya sudah lahir, langsung dia memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Ketika Abu Lahab mati, diimpikan oleh
saudaranya yang bernama Abbas. Sayyidina Abbas itu adalah paman Rasulullah juga. Abu Lahab juga paman Rasulullah. Sayyidina Abbas itu orang soleh, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salah satu doanya Umar bin Khattab, beliau menyebutkan kemuliaan Abbas ketika dalam kondisi musim kemarau. Ya Allah, dengan kemuliaan Abbas paman Nabi, maka turunkan air hujan. Dan karena memakai nama Abbas, seorang yang soleh di sisi Allah dan seorang yang dicintai oleh Rasulullah, Allah menurunkan air hujan. Ini namanya doa tawassul, menyebut orang yang soleh sebagai tameng lah. Tawassul itu kan ibaratnya merasa diri kita kurang soleh, sehingga ada orang soleh, ya Allah dengan kemuliaan orang soleh itu, ya Allah mohon kabulkan doa saya. Kan begitu, itu artinya tawassul. Bukan kita menyembah orang soleh itu, bukan. Menjadikan perantara di dalam berdoa. Apakah itu boleh? Jelas boleh, karena sudah dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan bahkan di dalam hadis-hadis sahih disebutkan Rasulullah pun bertawasul dengan para nabi-nabi terdahulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika Sayyidina Abbas bertemu dalam mimpi, bertemu dengan Abu Lahab, kemudian bertanya, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Setiap hari disiksa kecuali hari Senin. Kenapa dengan hari Senin? Karena pada saat itu dia bergembira atas kelahiran Rasulullah kecil, Nabi Muhammad kecil, kemudian dia memerdekakan budak. Gembiranya seseorang atas kelahiran Nabi, walaupun dia tidak tahu bahwasanya dia itu akan menjadi Nabi, gembiranya seseorang atas kelahiran Muhammad kecil pada saat itu saja dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang bisa menyelamatkan dia, walaupun dia pada saat itu masih kufur, masih kafir, dan sampai meninggal pun dia kafir. Dicatat oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, apalagi kita sebagai umat Islam yang mengaku sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah adalah sebaik-baik anugerah Allah. Kalau dibandingkan dengan dunia seisinya mah nggak ada apa-apanya. Rasulullah adalah sebaik-baik anugerah Allah dalam bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah mengasihi kita, karena Allah menyayangi kita, Allah mengutus baginda Rasulullah. Allah menciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Ini bentuk kasih sayang Allah. Dengan bentuk kasih sayang Allah yang sungguh sangat luar biasa itu, tidak salah kalau kita merasa berbahagia, merasa senang atas kelahiran beliau. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan melakukan itu semua adalah suatu perbuatan yang baik. Allah sendiri pun juga memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena di dalam maulid pastilah di situ ada zikir. Pastilah di situ ada bacaan Al-Qur'an. Pastilah di situ ada sholawat. Dan itu adalah semua perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kalian melakukan kebaikan-kebaikan, amalia-amalia yang baik, agar apa? Kalian mendapatkan kebahagiaan. Kemudian di antara ketika seseorang melakukan atau merayakan maulid adalah salah satu bentuk syiar, adalah salah satu bentuk syiar agama Islam, adalah salah satu bentuk syiar di mana kita mensyiarkan agama kita.
Karena jelas di dalam maulid itu, perayaan maulid itu adalah kalam-kalam Allah yang dibaca, solawat yang kita baca, zikir yang kita baca. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, mengangkat syiar-syiar Allah, maksudnya syiar-syiar agama Allah, maka perbuatan tersebut adalah bagian daripada ketakwaan hati. Jadi kalau kita mensyiarkan agama Allah itu bagian daripada ketakwaan hati kita, Pak. Kita datang ke masjid, ini juga syiar. Tanpa kita sengaja ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid, itu syiar. Itu dakwah. Kita rajin ke masjid berjamaah, itu syiar. Kita datang ke Makkahul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah, itu juga syiar. Manasik haji itu juga bagian daripada syiar. Ketika kita bersedekah itu juga syiar. Amalia-amalia yang baik itu adalah syiar Islam. Orang muslim itu, Pak, tidak melihat Al-Quran dan As-Sunnah. Orang non-muslim itu melihat kepada pribadi kita. Jadi kalau kita pribadinya damai, pribadinya mengajak kebenaran, pribadinya tegas dalam hal kebenaran, maka orang non-muslim itu akan melihat bentuk agama kita. Tapi kalau seumpamanya kita beringas, kita kasar, kita melakukan perbuatan yang jahat, sebaliknya juga, Pak. Makanya jangan heran kalau seumpamanya ada orang non-muslim mengatakan, oh, orang Islam mah biasanya telat kalau janjian, jam karet. Kenapa? Karena pribadi kita tidak menunjukkan kita sebagai seorang muslim yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau kita janji, kita tidak tepatin, atau kalau kita tepatin kita datangnya telat. Coba aja, Pak, kalau kita DKM ada, Pak, mengundang rapat jam 8, mungkin datangnya jam 9. Coba kalau kita itu mulai disiplin sejak dini, orang akan melihatnya, oh ternyata Islam menunjukkan karakternya, sifat aslinya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik syiar karena beliau yang membawa ajaran Islam. Beliau yang menyuruh kita untuk berjamaah, beliau yang menyuruh kita untuk haji, beliau yang menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau tadi disebutkan sebagai syiar, Rasulullah adalah seutama-utama syiar. Makanya ketika kita maulid, diantaranya adalah mengagungkan Rasulullah, mensyiarkan agama Islam, karena Rasulullah adalah pembawa syiar Islam itu sendiri. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syiar Allah, maka dia termasuk, perbuatan itu termasuk bagian daripada ketakwaan hati. Di antaranya juga untuk membangkitkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah adalah salah satu kesempurnaan iman. Rasulullah sendiri yang mengucapkan hal itu. Bahkan dimulai dengan sumpah, wallazi nafsi biyadih, demi zat, demi Allah yang menggenggam jiwaku, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, sehingga saya lebih dicintai daripada mencintai anaknya, daripada mencintai orang tuanya, daripada mencintai yang lainnya. Jadi kalau kita itu kan sebagai orang tua ya Pak sekarang, tentunya kita sangat mencintai anak-anak kita. Kita mempunyai orang tua, kita juga mencintai orang tua kita, karena orang tua kita yang mendidik kita, memelihara kita dari kecil, yang merawat kita, yang ngopenin kita, segala kebutuhan kita dipenuhi oleh orang tua kita. Lu cinta terhadap orang tua
itu jangan sampai melebihi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Rasulullah mengatakan sendiri, tidak akan sempurna iman di antara kalian sehingga saya lebih dicintai daripada mencintai orang tuanya, daripada mencintai anak-anaknya, daripada mencintai yang lainnya. Namun mungkin juga belum bisa kita aplikasikan, Pak. Kadang-kadang cinta kita kepada anak jauh lebih besar. Cinta kepada orang tua jauh lebih besar. Aplikasi daripada cinta kepada Rasulullah apa? Yang paling mudah kita lakukan adalah perbanyak sholawat kepada beliau. Dalam maqalah kan disebutkan, barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, man ahabba syai'an aktsaruhu dzikra. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan memperbanyak menyebutnya. Kalau kita mengakui cinta kepada Rasulullah, maka perbanyaklah sholawat kepada beliau. Dan Rasulullah tidak menyia-nyiakan sholawat kita. Rasulullah tidak menyia-nyiakan sholawat kita. Kenapa harus bermaulid kalau hanya untuk membaca sholawat tadi? Saya sebutkan, momen untuk kebangkitan kita, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena di dalam maulid juga banyak sholawat yang kita baca. Maka di dalam maulid itu kita membaca tarikh, biografi Rasulullah dari semenjak beliau kecil. Membaca riwayat Rasulullah, membaca riwayat orang-orang, bapak, ibu, nenek, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita baca, kita pelajari sampai beliau lahir, sampai beliau besar, sampai beliau diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau berdakwah. Itu semua ada dalam kitab tarikh, dalam kitab yang kita baca, mungkin Barzanji, Diba, atau dalam bentuk kitab yang besar. Itu adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan di dalam Al-Qur'an? Apakah membaca sejarah Rasulullah dibenarkan di dalam hadis? Ternyata setelah saya cari-cari, Pak, saya mengumpulkan dari beberapa kitab, bahwasanya membaca sejarah Rasulullah itu dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Kisah-kisah nabi-nabi terdahulu itu dikisahkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah. Untuk apa? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, untuk menetapkan, mengokohkan keimanan kita. Dan di dalam kisah para nabi terdahulu, utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kebenaran, ada nasihat, dan sebagai pengingat buat orang-orang yang beriman. Wa dzikra lil mu'minin ini, Pak, sebagai pengingat buat orang-orang yang beriman. Dalam hadisnya bagaimana? Di dalam kitab Bughiyatul Murtasyidin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man warakha mu'minan faka'annama ahyahu, wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah." Barang siapa yang membicarakan kebaikan seorang mukmin, barang siapa yang membaca tarikh biografi seorang mukmin, maka dia seolah-olah menghidupkannya. Jadi kalau ada orang beriman, orang soleh, kiai, ustadz, syekh, habib, atau yang lainnya yang bergelar ulama, kita baca biografinya, kita ceritakan sejarah hidupnya,
itu oleh Rasulullah disebut seolah-olah menghidupkannya. Barang siapa yang melakukan itu semuanya, seolah-olah dia berziarah, mendatangi orang tersebut. Padahal duduk berserta orang-orang alim adalah salah satu bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahihul Ibad kan ada, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk dengan para ulama dalam majelis taklim. Kenapa? Di situ ada hikmah-hikmah, di situ ada nasihat-nasihat, di situ ada ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita taklim ini Pak adalah sesuatu amal ibadah yang luar biasa sekali. Yang fadilah sangat utama. Keutamaannya sangat luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Di dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man warakha musliman faka'annama ahyahu wa man zara 'aliman faka'annama zarani." Ketika kita membicarakan tarikh sejarah kehidupan orang mukmin, maka seolah-olah kita berziarah, datang kepada orang mukmin tersebut. Dan barang siapa ketika kita itu berziarah kepada orang mukmin yang alim tersebut, yang saleh tersebut, maka seolah-olah dia ziarah kepadaku. Dilanjutkan lagi, wa man zarani ba'da wafati wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mendatangiku setelah wafatku, kata Rasulullah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Kalau kita coba Pak mengoreksi diri kita Pak, ibadah kita, sholat kita, apapun yang berhubungan dengan amal ibadah kita, masih banyak yang bolong, masih banyak yang kosong. Nanti di yaumul qiyamah yang akan menambal itu semua adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, bisa saja Ustadz, masa bolong, saya sholat juga sholatnya kayak rajin. Coba aja. Ketika kita takbir Allahu Akbar, benar enggak murni Allah yang kita ingat? Iya Ustadz, murni Allah. Baik, sampai baca kabirau, doa iftitah, masih ingat Allah? Masih. Sampai baca Fatihah, masihkah ingat Allah? Pasti di antara bacaan-bacaan itu pikiran kita melayang kemana-mana. Itu namanya kita ibaratnya menyuguhi seorang raja dengan makanan tersebut bukan makanan yang nikmat tetapi bangkai. Kita disuguhi bangkai, mana mau Pak? Ada ayam yang kelihatannya lezat, dikasih tahu itu tadi nggak dipotong itu Pak. Ada ayam mati di pinggir, saya goreng, saya kelola. Kira-kira kita mau nggak Pak untuk menyantap makanan itu? Secara logika nggak akan mau. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah, banyak kekurangan-kekurangan dalam ibadah. Ya, itu semua nanti akan ditambal oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita itu seumpamanya menggantungkan amal ibadah kita tanpa ada syafaat Rasulullah, tanpa ada kasih sayang Allah, kita tidak akan bisa untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi tetap memang kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan beribadah. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ketika kita banyak beribadah, itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hingga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Sangat kita harapkan. Bagaimana caranya? Ya tadi itu. Kita muliakan Rasulullah.
Kita agungkan Rasulullah. Kita berbanyak sholawat. Sholawat Nabi. Di dalam hal-hal yang berkaitan dengan maulid tadi. Ustaz, bukankah mengagungkan Rasulullah itu sesuatu yang dilarang? Karena Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian agungkan aku sebagaimana orang Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam. Kalau mengagungkannya Isa bin Maryam menjadikan Isa menjadi Tuhan. Kita kan tidak. Mengagungkan Rasulullah sebagaimana predikat Rasulullah itu sendiri sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan. Benar itu kata-kata itu. Bahwasanya kita dilarang memuliakan Rasulullah. Maksudnya dilarang untuk menjadikan dia sebagai Tuhan. Sebagaimana orang Nasrani menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu yang dilarang. Tapi kalau untuk mengagungkan Rasulullah SAW, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Bahkan Allah sendiri mengatakan, memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, yang mulia. Hanya Rasulullah Pak yang mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi saya sebutkan namanya saja sebelum beliau diciptakan, ribuan tahun sebelum dia diciptakan sudah terpampang di dinding-dinding aras. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Itulah hujjah atau dalil ketika kita merayakan maulid. Namun juga kita jangan sampai berdebat sengit sampai menyalahkan orang yang tidak bermaulid. Ya, kita sama-sama memahami itu adalah suatu keniscayaan khilafiyah. Karena dari zaman Ibnu Taimiyah saja sendiri sudah ada khilaf. Bahkan mungkin Ibnu Taimiyah juga tidak merayakan maulid. Tetapi bagaimana sikap beliau ketika ada orang yang bermaulid, beliau tetap respect dan memberikan fatwa bahwasanya orang yang bermaulid, orang yang merayakan maulid dengan dasar ingin memuliakan Rasulullah, dengan dasar ingin mensyiarkan agama Allah, dengan dasar ingin mencintai Rasulullah, maka perbuatan tersebut akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita menghadapi fenomena khilaf, maka kita harus berbesar hati. Tidak harus kita menyalahkan antara satu dan yang lainnya, tidak harus kita berdebat hanya permasalahan yang sepele. Kemudian kenapa Ustadz membahas ini? Membahas ini adalah untuk menunjukkan hujjah-hujjah bagi yang bermaulid. Kalau nggak bermaulid ya nggak apa-apa. Memang hujjah yang tidak bermaulid memang ada. Silakan saja. Jadi kita menunjukkan saja. Agar apa? Agar setiap kita bermaulid kita memahami dasar atau hujjah ketika kita bermaulid. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kurang berapa lama lagi Pak? 5 menit lagi. Agak kaku nih Pak, saya di syuting. Jadi agak bagaimana gitu. Oleh karenanya mari kita sama-sama ketika kita bermaulid dengan sikap yang baik, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita sudah bangkit cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa semuanya memang. Karena Rasulullah itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Tidak bisa, minimal yang bisa kita lakukan apa? Tersenyum. Apa? Menyapa orang, berbuat baik kepada orang. Itu kan termasuk ajaran-ajaran Rasulullah. Dalam kitab Barzanji kan disebutkan Rasulullah itu seorang yang pemalu. Pemalu Rasulullah, Sayyidul Haya, pemalu. Seorang yang ramah.
seorang yang baik budi pekertinya. Bayangkan Pak, dilempar batu sampai beliau itu berdarah bercucuran. Tidak marah sama yang melempar. Malaikat saja gemas. Menawarkan, ya Rasulullah kalau mau gunung ini akan saya angkat, saya timpahkan kepada orang itu. Jangan, saya diutus sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Kalau mereka mati semuanya, kemudian yang akan meneruskan Islam siapa? Jawaban yang sangat mulia. Malaikat yang gak ada nafsunya Pak. Malaikat tuh gak ada nafsunya. Itu sampai gemes melihat Rasulullah dilukai. Marah. Padahal tidak bernafsu. Diperintahkan apa saja mau. Itu malaikat. Itulah kemuliaan Rasulullah SAW. Maka kita patut berbahagia. Kita patut senang. Ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai umat beliau. Karena umat beliau lah yang akan dijamin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat, tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ikatan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu Pak ya, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau semuanya ada tanya jawab, mumpung ada waktu sekitar 3-4 menit saya persilahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.